Nama saya Muhammad Bani Abdullah Fatah, nomor induk mahasiswa T 2019-4094. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang cerita anak dan membawakan satu buah cerita anak. Baik, silahkan disimak penjelasan saya dan cerita dari saya berikut ini. Baik, di sini saya akan menceritakan satu buah cerita anak dengan genre fabel atau cerita hewan dengan judul Simba, terlahir menjadi raja. Dikisahkan pada suatu masa di tengah hutan belantara, berdiri sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seekor singa yang bijaksana, cerdas, dan juga gagah berani, bernama Mufasa. Di tangan Mufasa, kerajaan berdiri sangat besar, damai, aman, dan tentram, sehingga semua hewan dalam hutan menyeganinya. Namun tidak semua hewan menyegani, yaitu ada satu seekor singa yang membenci seorang Mufasa. Tidak lain adalah Askar, saudaranya sendiri. Dia merasa lebih layak menjadi raja, karena dia merasa lebih tua dari Mufasa. Hari demi hari, suasana kerajaan semakin meriah. Bagaimana tidak? Kerajaan, terlebih Mufasa, tengah menantikan hadirnya sosok pewaris tahta dari kerajaan. Putraku akan segera lahir. Aku tidak sabar untuk mengajarinya berburu, menjadikannya singa yang gagah, berani, dan bijaksana. Aku sangat tidak sabar melihatnya menggantikanku, meneruskan tahta kerajaan ini. Bagaimana menurutmu, wahai permaisuriku? Ujar sang raja kepada sang istri. Sabarlah raja, penerusmu akan segera lahir. Dia memang terlahir untuk menjadi seekor singa yang akan menjadi raja di kerajaan ini. Jawab sang istri menenangkan raja. Upacara penyambutan tengah dipersiapkan. Semua hewan bersuka cita. Bagaimana dengan Askar yang membenci Mufasa? Dia merasa khawatir karena kesempatannya untuk menjadi raja semakin sempit dengan hadirnya sosok pewaris tahta. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus merebut tahta kerajaan ini. Aku tidak ingin selamanya hidup menjadi kacung pembantu di kerajaan ini. Aku yakin, suatu saat aku bisa merebut tahta kerajaan ini. Keyakinan Askar bahwa dia bisa merebut tahta. Singkat cerita, hari yang dinanti telah tiba. Upacara pemberkatan dan pemberian nama telah dilaksanakan. Tetua adat menggendong putra Mufasa, kemudian bersorak, Simba. Semua hewan akhirnya mengenal sang pewaris tahta dengan nama Simba. Hari demi hari setelah upacara, kerajaan berjalan seperti biasanya. Simba tumbuh menjadi singa kecil yang lucu, manis, dan rajin belajar. Masa kecil Simba dihabiskan dengan sahabatnya Nala yang beriringan lahir bersamanya. Pada suatu hari, sang penerus kerajaan Simba menemui sang paman Askar untuk menceritakan keinginannya untuk menjadi seperti ayahnya. Paman, kau tahu, aku akan menjadi seorang raja menggantikan ayahku suatu saat nanti, ujar Simba pada sang paman. Oh ya, kau tahu Simba, saat seusiamu, ayahmu sudah bisa mengaum dengan keras. Itulah yang membuatnya menjadi seorang raja yang disegani di kerajaan ini. Benarkah paman? Aku ingin menjadi seperti ayahku. Kalau kau ingin menjadi ayah seperti ayahmu, belajarlah denganku. Ayahmu banyak belajar denganku. Benarkah seperti itu, paman? Baiklah, aku akan belajar darimu. Oke. Jika kau ingin belajar seperti ayahmu, datanglah padaku besok. Aku akan mengajarimu. Singkat cerita, melihat permintaan Simba yang ingin menjadi seperti ayahnya, Askar memikirkan bagaimana cara untuk bisa merebut tahta kerajaan yang selama ini ia impikan. Berbagai rencana telah disusun oleh Askar. Hari itu tiba, Simba kembali menemui sang paman.
Pamannya mengajak Simba berjalan sangat jauh. Kemudian Simba bertanya, "Kita akan kemana, Paman?" Tanya Simba. "Sudahlah, ikut saja. Sebentar lagi kita akan sampai." Mereka pun terus meneruskan perjalanan hingga tepat pada suatu tempat yang sangat terpencil. Kemudian Askar berujar, "Sudah sampai, sekarang coba kau mengaum. Aku akan mendengarkanmu sampai ujung sana." Dengan kesungguhan, Simba menjawab, "Baiklah Paman, akan kucoba." Karena Askar yang sudah menyusun rencana jahat, Askar menjalankan aksinya untuk mendesak gerombolan banteng untuk menakuti Simba. Lebih dari itu, Askar memberitahu Mufasa untuk menyelamatkan Simba dan menjebaknya. Simba selamat karena dia naik pada sebuah pohon. Namun saat tengah menyelamatkan Simba, Mufasa jatuh terperosok ke dalam jurang. Melihat itu, Askar merasa senang karena bisa mengambil alih kerajaan untuk sementara. Lebih dari itu, Askar ingin menyingkirkan Simba agar ia bisa menguasai tahta hingga akhir hayatnya. Dengan begitu, dia berencana untuk menuduh Simba lah yang membunuh Mufasa. "Aku melihatnya, Simba telah mendorong ayahnya hingga jatuh ke dalam jurang," penjelasan Mufasa kepada semua hewan. "Oh, tidak mungkin dia pantas menjadi raja setelah membunuh ayahnya sendiri." Semua hewan mengatakan hal yang sama dan menuduh Simba. Simba kecil yang masih bersedih karena kehilangan ayahnya memilih diam dan pergi meninggalkan kerajaan karena dia merasa sudah tidak diterima lagi di kerajaan. Dan Askar sekarang telah menguasai kerajaan. Hari berganti hari, tak terasa sudah bertahun-tahun Askar menguasai kerajaan. Tentu berbeda dengan cara Mufasa memimpin. Askar bertindak sangat rendah dan tidak bijaksana. Ini semua membuat hewan-hewan merasa resah dengan kehidupan kerajaan nanti. Nala, sahabat kecil Simba, merasa tidak suka dengan cara memimpin Askar dan ingin Simba kembali mengambil alih tahta yang seharusnya milik Simba. "Tuhan, aku sudah muak dengan kerajaan yang akan hancur ini. Kembalikanlah Simba." "Ibu, aku ingin pergi mencari Simba. Dia harus kembali merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya," ujar Nala kepada ibunya. "Sudahlah Nala, jangan bertindak gegabah. Kita tunggu saja, Simba pasti kembali, karena dia terlahir untuk menjadi raja. Dia pasti kembali," harapan sang ibu. Namun, tidak serta-merta diterima oleh Nala. "Sampai kapan, Bu? Kita harus bertindak lebih cepat untuk mengakhiri ini lebih cepat," sahut Nala lagi dengan percaya diri. Nala memang bertekad untuk mencari Simba. Dia pergi diam-diam tanpa sepengetahuan hewan yang lain dari kerajaan ini. Singkat cerita, Nala berhasil menemukan Simba. Dia menceritakan bagaimana keadaan kerajaan setelah kematian Mufasa dan kepergian Simba. "Simba, akhirnya kita bertemu kembali. Kau tahu, semuanya menjadi buruk setelah kepergian ayahmu dan kepergianmu. Kerajaan berubah menjadi tempat yang gelap. Simba, kau terlahir untuk menjadi raja. Kembalilah di mana tempatmu berada dan jadilah raja." Mendengar pernyataan Nala, Simba terus berpikir. Melihat itu, Nala kecewa karena Simba masih saja terus berpikir. Di tengah kebimbangannya, Simba akhirnya memutuskan kembali ke kerajaan. Benar saja apa yang dikatakan Nala. Simba telah melihat semuanya telah berubah. Kedatangan Simba disambut oleh hewan dan singa yang mengharapkan dia kembali. Namun tidak dengan Askar. Kembalinya Simba akan mengancam tahta yang kini ia genggam. "Hahaha, berani sekali seekor singa pembunuh kembali pada kerajaan. Apa yang kau inginkan, singa muda?" tanya Askar. "Aku bukanlah pembunuh. Aku tidak membunuh ayahku. Kaulah yang berkhianat. Kau yang mendorong ayahku hingga terjatuh dan mati. Aku datang untuk mengambil alih tahta yang seharusnya menjadi milikku. Karena aku, Simba, terlahir menjadi raja." Simba menjawab dengan percaya diri. Mendengar apa yang dikatakan Simba, tentu saja Askar marah.
Askar yang sudah tidak muda lagi mengalami kesulitan melawan Simba. Begitu juga dengan Simba. Simba yang masih muda juga mengalami kesulitan menghadapi sang paman yang memiliki pengalaman bertarung. Namun, di tengah perkelahian yang sangat sulit, akhirnya Askar terdorong ke arah jurang. Pada akhirnya, Askar jatuh dengan ulahnya sendiri seperti yang ia lakukan kepada Mufasa, ayah dari Simba. Kemenangan akhirnya menjadi milik Simba. Simba kembali menjadi raja karena dia memang terlahir untuk menjadi raja. Kembalinya Simba memperbaiki kerajaan menjadi lebih damai seperti sedia kala. Begitulah cerita Simba yang memang terlahir menjadi raja. Kisah ini terinspirasi dari film The Lion King, disunting sedemikian rupa untuk menjadi cerita anak singkat dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang kita ambil dari si cerita anak singkat ini yaitu Simba yang pemberani, yang gagah dan juga cerdas, selalu percaya diri. Mufasa yang bijaksana dan selalu melindungi anaknya, dan juga siapa? Dan juga Askar, paman yang tamak, tidak patut untuk dicontoh. Demikian cerita singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.